Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon minta waktunya sebentar ya untuk interview. Iya. Oh iya, baik. Nggak kan disetorin inilah, nggak apa-apa. Ngomong apa aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Di section pertama itu ada tentang introduction and background information. Untuk pertanyaan pertama, apa bahasa ibu Anda atau bahasa yang secara umum Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, untuk bahasa ibu sebetulnya bahasa Sunda, bahasa daerah. Dan kalau sekarang di kehidupan sehari-hari biasanya saya menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Sudah cukup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mempelajari ilmu fonologi bahasa Inggris dan di Ya, jenjang apakah itu? ya pertama kali belajar itu di kuliah semester 1 apa 2 ya? Antara semester 1 dan 2 itu pertama kali saya belajar fonologi. Okay. Lalu, berdasarkan pengalaman Anda, apa perbedaan yang Anda rasakan ketika mempelajari fonologi antara bahasa native Anda dengan bahasa Inggris? Perbedaan yang Anda rasakan. Perbedaannya itu mungkin kalau bahasa sendiri sebetulnya belum pernah belajar kecuali mungkin tajwid ketika baca Quran itu mungkin yang agak mirip-mirip. Tapi untuk ketika belajar fonologi bahasa Inggris itu perbedaan yang saya rasakan sangat signifikan adalah bagaimana kita mengontrol suara sound yang keluar itu kira-kira sumbernya dari mana gitu, dari secara detail dari tubuh kita. Dan itu membantu untuk mencoba ya, mencoba speaking like a native, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian, apakah menurut Anda fonologi adalah salah satu cabang ilmu yang sulit dipahami? Apa alasannya? Ya, tentu sulit eh, karena penjelasannya itu kan sangat detail ya, dan ketika praktisnya itu lebih sulit malahan karena memang kita sudah terbiasa dengan native language, ya bahasa ibu yang kita apa sih yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian ketika belajar itu dalam menyerap informasinya juga lumayan sulit karena eh, banyak dan detail informasinya, ilmunya. Kemudian apalagi ketika praktisnya itu lebih sulit. Untuk pertanyaan seputar background information dicukupkan. Sekarang kita lanjut ke faktor penyebab kesalahan fonologi. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman Anda, pernahkah Anda melakukan kesalahan dalam fonologi, baik itu mispronunciation atau misintonation, salah penyebutan fonem, diftong, dan lain-lain? Oh iya, tentu. Tentu pernah ketika ngobrol bersama teman ataupun ketika public speaking di lingkup formal itu tentunya saya pernah melakukan kesalahan fonologi. Hmm. Oke, dari pengalaman tersebut, menurut Anda apa saja sih faktor yang mempengaruhi sehingga Anda atau mahasiswa lain melakukan kesalahan dalam fonologi tersebut? Faktor utama menurut saya adalah
ketidakbiasaan, Hmm. ketidakbiasaan berlatih atau menggunakan ya phonetics and phonology yang tepat mungkin. Dan faktor lainnya mungkin karena lupa juga apa yang sudah dipelajari, itu mungkin ketidakbiasaan dan faktor lupa gitu. Berarti itu menurut Anda termasuk ke dalam faktor internal atau eksternal? Itu tentunya internal. Oke. Hmm. Menurut Anda, apakah lingkungan belajar Anda saat ini atau saat Anda mempelajari fonologi itu sudah mendukung tidak untuk Anda mempelajari fonologi sesuai dengan standar bahasa Inggris? Menurut saya lingkungan udah sangat mendukung. Karena ya, it's me, the problem it's me. Tinggal seharusnya seharusnya kita udah tinggal mengoptimalkan resource yang ada kan, udah banyak dan dekat gitu. Jadi lingkungan udah mendukung. Oke. Dari kesalahan fonologi tersebut, ada gak sih dampak atau akibatnya? Ya, iya pasti ada sih. Akibat Ya, akibat dari melakukan kesalahan fonologi itu apa aja sih? oh iya, akibatnya mungkin yang bahaya itu menjadi apa ya, terjadinya miskomunikasi mungkin. Iya. Ya, Apa lagi ya? Oh, ya, ada lagi. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi sebelumnya, ada lagi tidak faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi kesalahan kronologi ini? faktor apa ya? Misal dari media belajar atau Mungkin faktor lainnya itu kalau misal dari peers gitu ya, dari sesama pembelajar, sesama learners di lingkungan mungkin ya memang masih bisa kita bilang belum biasa gitu kan ya. Setiap hari kita ber apa sih ngobrol atau percakapan menggunakan bahasa Inggris yang sebagaimana kita udah pelajari gitu kan. Kemudian kalau ketika apa ya, mungkin faktor lainnya itu hanya fokus ke waktu itu tuh hanya fokus ke penilaian seperti UTS atau UAS ketika ada seperti ujian gitu, ujian praktek, baru aja kita ya belajarnya banyak gitu. Selain itu mungkin ya fokusnya sangat beda lah ya, sangat menurun mungkin. Faktornya mungkin hal tersebut. apakah Anda Tidak di bisa memberikan contoh fonem? Fonem itu kan bunyi terkecil ya, yang sering tertukar atau salah penyebutan berdasarkan pengalaman Anda ada gak? sering tertukar atau salah penyebutan. Apa ya? Misalnya dari F jadi P gitu. Oh, mungkin antara F dan B mungkin yang kurang ya seringkali salah penyebutan atau ya kurang jelas jadinya. Oh iya. Misalkan ketika
ketika apa itu? Ketika kita mau bilang efektif kayak gitu kan, seringkali ya hanya efektif saja. Jadi F semua, nggak ada be-nya. Paling seperti itu. Pe sama be memang ya itu susah. Kemudian yang lainnya mungkin antara penggunaan huruf I ya, huruf E gitu. Oh iya. E ya, E. Huruf E itu kan ada yang dibacanya E, ada yang menjadi I juga gitu. Vokal nanti di vowel. Iya, vowel aja kan beda-beda gitu. Gimana, kadang gimana kata gitu kan. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir tentang faktor. Eh, ada berdasarkan kasus Anda, ketika Anda melakukan kesalahan fonologi ini, apa yang Anda sarankan sebagai media belajar atau platform untuk Anda menghindari atau meminimalisir kesalahan fonologi? Oke. Platformnya, medianya, ya itu yang kalau yang dari yang terkenal itu Harry Potter sama English with Lucy. Bisa kalau apa ya rekomendasi lainnya? Rekomendasi lainnya itu mungkin dari kalau TED Talks itu termasuk yang famous. TED Talks, Harry Potter, English with Lucy. Kemudian, oh iya, saya menggunakan satu aplikasi yang namanya Mindset. Di sana itu concernnya terhadap mental health, gitu kan. Di mana banyak sekali podcast atau banyak sekali podcast atau experience seseorang gitu, di mana seseorang itu menceritakan apa yang pernah dialami dalam suatu tema gitu kan, dan di sana banyak juga speakernya English gitu, menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari sana saya sering mendengarkan saya sering mendengarkan apa namanya audio gitu kan, audio dalam bahasa Inggris, sehingga ketika kita udah biasa gitu kan mendengar audio dalam bahasa Inggris, apalagi yang native gitu kan, itu ya kita jadi kebayang juga, kita jadi kebayang gimana pronounce-nya kata ini gitu kan. Dan ya di samping itu mungkin ya latihan dan digunakan sehari-hari, mungkin itu. Satu lagi, apakah Anda ada yang ingin disampaikan kepada saya atau para pembaca yang mungkin dari pertanyaan saya ada yang terlewat? Apa ya? Don't stop practicing and trying your best. Udah itu. Okay. Thank you so much for your answers. Ya. Apalagi happy holiday lagi. Happy weekend. Enjoy your Sunday. tuh. Anjir. Iya. Oke, udah cukup segitu aja sih ya. Pokoknya thank you so much and see you. See you really soon. Oke. Jadi tutup aja ya. Yo. Assalamualaikum. Salam.